Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Terakhir kajian kita membahas tentang hal apa saja yang dibolehkan dilakukan oleh seorang yang sedang berpuasa dengan tanpa mengurangi pahalanya. Kemudian ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, sore hari ini kita akan bahas tentang yang terkait dengan berbuka puasa atau yang boleh terkait orang yang tidak berpuasa, terkait dengan yang tidak berpuasa. Ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu secara garis besar ada 3 jenis, 3 golongan. Yang pertama yaitu kelompok yang mereka boleh memilih, boleh dia berpuasa dan juga atau boleh juga dia memilih tak berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, kelompok yang wajib berpuasa, tak boleh nggak puasa. Dan yang ketiga yaitu kelompok yang tak boleh berpuasa. Jadi ada 3 kelompok. Pertama, yang dia boleh memilih, dia boleh pilih mau puasa atau tak puasa. Yang kedua, dia wajib berpuasa. Dan yang ketiga, dia tak boleh berpuasa. Kelompok yang pertama ikhwatiddin, mereka yang boleh memilih mau berpuasa atau tak berpuasa. Seperti contohnya al-marid, yaitu orang yang sakit. Pada dasarnya ikhwati fiddin, terkait dengan yang sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Al-Baqarah 185. Barang siapa di antara kalian maridun, sakit, aw 'ala safarin, atau dia safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia boleh mengganti puasanya di hari yang lain. Kemudian bagi orang yang sakit, ya, bagi orang yang sakit ada 3 kondisi. Karena sakit itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Ada sakit itu terkait dengan puasanya dan ada yang tidak. Orang yang sakit ini terdiri dari 3 kelompok yang sakit aja.
Yang pertama yaitu sakit ringan. Seperti sakit tersebut tidak berpengaruh dengan puasanya. Sakit ringan yang tak berpengaruh dengan puasanya. Apa contoh sakit ringan yang tak berpengaruh dengan puasa? Flu, sakit mata, ya. Kalau diare gimana? Pengaruh ya, kalau diare pengaruh. Apalagi bisulan, kan sakit juga, ya, sakit kulit. Pano, nah itu kan sakit kulit. Itu tak terkait dengan dengan puasa. Oleh karena itu, ikhwatiddin, sakit-sakit seperti ini, mereka yang sakit seperti ini tidak mendapatkan dispensasi untuk tidak berpuasa. Demikian juga sakit gigi. Gimana kalau sakit gigi? Sakit gigi, ikhwatiddin, mau dia puasa nggak puasa, giginya tetap sakit. Jadi juga tak berpengaruh dengan puasanya. Bahkan kalau orang yang sakit gigi itu tak enak, tak bisa makan, ya kan? Jadi juga tak pengaruh dengan puasanya. Makanya jenis sakit seperti ini, yaitu sakit yang tak berpengaruh dengan ibadah puasa seseorang, ini tidak mendapat dispensasi untuk tidak berpuasa. Yang kedua, jenis sakit kalau dia berpuasa, maka sakitnya semakin parah atau semakin lama sembuhnya. Semakin parah atau semakin lama sembuhnya, maka untuk orang seperti ini lebih dianjurkan untuk tidak berpuasa. Karena apa, ikhwatiddin? Karena mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Oleh karena itu, kondisi mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya, dia mendapat dispensasi untuk tidak berpuasa pada saat dia sedang sakit. Dia boleh ganti di hari yang lain. Ini anjuran. Dia sakit tapi lebih dianjurkan untuk tidak berpuasa. Karena efeknya bisa membuat sakitnya semakin parah atau sakitnya semakin lama sembuh. Ya, tentunya ini terkait dengan hasil konsultasi dia dengan seorang dokter yang bisa dipercaya. Jenis ketiga, ikhwatiddin, kalau dia pasanginnya kok ke sana malah. Yaitu jenis sakitnya, yaitu sakit yang bisa memudaratkan dirinya, dengan artian bisa membawa kematian, ya, bisa membawa kematian. Sakit seperti ini, ikhwatiddin, memberikan hukum kepada orang yang sedang puasa, yaitu tak boleh dia berpuasa. Artinya haram baginya berpuasa. Ini juga tentu terkait dengan hasil konsultasi dengan seorang dokter. Jadi kalau dokternya mengatakan, Bapak kalau berpuasa ini akan membahayakan jiwa Bapak misalnya, maka orang seperti ini tak boleh berpuasa. Dia diberi uzur oleh syar'i dan dia boleh menggantinya pada hari yang lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Nisa ayat 29, yaitu wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Demikian, ikhwatiddin. Jadi ini ada 3 jenis sakit. Baik. Kemudian, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, apakah orang yang sehat, kalau tadi kan sakit, ya, apakah kalau seorang yang sehat kemudian lantas berpuasa, dan jika berpuasa dia jatuh sakit, nah ini gimana? Kalau tadi kan orang yang sakit nih, ya, dia ketika masuk Ramadan dia sedang sakit, ya. Sekarang permasalahannya dia sehat, dan dokter mengatakan kalau kamu puasa penyakitmu akan kambuh misalnya, ya. Maka untuk yang seperti ini, ikhwatiddin, ya, dianjurkan untuk tidak berpuasa. Tergantung
separah apa kekambuhan yang akan menimpa dirinya. Ya, kalau dia membuat penyakit muncul tidak begitu parah, masih bisa dia berpuasa, berarti anjurannya untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dokter mengatakan kalau kamu berpuasa maka kamu akan mati, jiwamu nggak akan selamat, misalnya seperti itu, maka orang ini tidak boleh berpuasa. Dalilnya yaitu terkait dengan keumuman ayat tadi, An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan kamu menghantarkan dirimu pada kebinasaan. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat karakteristik daripada syariat Islam itu tidak jumud, tidak satu bentuk. Ternyata ada dispensasi-dispensasi untuk orang yang memang tidak sanggup, sebagaimana yang kemarin kita bicara masalah kafarah bagi seorang suami yang hubungan intim dengan istrinya di siang hari Ramadan, yang seharusnya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memerdekakan hamba, atau memberi makan fakir miskin. Karena dia yang paling miskin di kota Madinah, akhirnya dia yang mendapat sedekah dari Rasulullah SAW. Inilah agama Islam. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama itu menyusahkan kalian. Apalagi kalau agama itu mengatas nama agama dengan membunuh seseorang. Ikhwafiddin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin faka'annama qatalan nasa jami'a. Bahwasanya Allah telah tetapkan kepada Bani Israel, barang siapa yang membunuh satu orang dengan tanpa alasan yang jelas, man qatala nafsan bighairi nafsin, maka orang ini seperti membunuh seluruh manusia. Itu ya hafidin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, dalam masalah ini tidak hanya terkait dengan syariat menjaga agar tidak mencelakakan orang lain, tapi ternyata syariat diturunkan Allah untuk menjaga diri kita sendiri. Ya, makanya Allah melarang bunuh diri. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar, bahwasanya syariat Islam itu menjaga, yang pertama menjaga harta. Menjaga harta. Seluruh perkara yang dapat merusak harta maka hukumnya haram dalam Islam, seperti judi. Yang kedua, merusak akal. Seluruh perkara yang dapat merusak akal maka hukumnya haram dalam Islam, seperti minum khamar dan apa saja yang dapat merusak akal. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menjaga agama. Segala perkara yang dapat merusak agama, ya, merusak agama, maka dilarang dalam Islam. Kemudian apa tadi yang pertama? Harta, akal, agama, diri. Menjaga diri, menjaga nyawa, ikhwatiddin. Islam itu tidak sembarangan mencabut nyawa orang. Syaratnya sangat ketat. Walaupun dia orang kafir sekalipun. Orang kafir tak semua boleh dibunuh, ada syarat-syaratnya. Bahkan Rasulullah pernah mengancam, man qatala mu'ahadan lam yarih rihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tak mencium bau surga. Apalagi kalau membunuh orang muslim. Termasuk juga dilarang membunuh diri sendiri. Itu ikhwan istimewanya, ya. Itulah istimewanya Islam. Dan termasuk ternyata ibadah puasa yang merupakan rukun keempat dalam rukun Islam. Ternyata jika memudaratkan sampai mencelakakan diri seseorang, ternyata hukumnya yang tadinya fardu ain bisa berubah, ya, menjadi tidak dibolehkan jika memang sampai merusak nyawa ataupun merusak
kesehatan seseorang. Namun tetap bagi dia harus mengganti di hari yang lain. Itu dispensasinya. Kalaupun ternyata dia tak sanggup sama sekali menggantinya, ada cara lain, yaitu bayar fidyah. Kalau ternyata bayar fidyah pun tak sanggup, ya sudahlah, mau bilang apa lagi. Itulah dispensasinya, ikhwatiddin. Ya, tapi tentunya ini dengan jalur-jalur yang harus ditempuh. Ya, tidak tiba-tiba dia harus begini dan begitu. Harus ada jalurnya ataupun aturannya. Baik, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itulah yang pertama, yang boleh berpuasa atau tak puasa, silakan. Dia lebih tahu dengan dirinya sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia itu terhadap dirinya itu lebih mengetahui. Oleh karena itu dalam masalah ini tepuk dada tanya iman. Karena bisa saja dia bohong. Dia katakan perut saya sakit padahal mules sedikit. Alasan untuk tak berpuasa, bisa saja seperti itu. Ya. Demikian ikhwatiddin. Ya, nanti semuanya akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ikhwatiddin, al-musafir. Musafir ini dia boleh pilih mau puasa atau tidak berpuasa. Baik, kemudian ternyata musafir ini juga memiliki 3 kondisinya. Yang pertama yaitu apabila seorang musafir itu puasa, maka akan kesulitan dia menjalani aktivitasnya dan akan kesulitan melakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada dirinya. Misalnya ini dia safar. Ya, kalau dahulu kan safarnya itu naik onta. Ya, kesulitan, panas terik, dia paksakan dengan lemas begitu, terus dia berpuasa, dia paksakan akhirnya mau sholat pun susah saking lemesnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberi dia dispensasi untuk boleh tidak berpuasa, tapi dia paksakan dirinya. Maka untuk orang yang jenis seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir berkata, kana Rasulullah fi safarin fara'a hizaman wa rajulan qad zallala alaihi. Ma hadza qalu shaim. Jadi Rasulullah melihat seorang sahabat yang sedang safar. Jadi dia nampaknya lemas sekali. Dia berteduh di bawah teduhan. Rasulullah katakan, ini kenapa orang ini? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah sedang puasa, gitu kan? Kan kalau kita sedang puasa Ramadan, ketemu dengan teman, nggak semangat, jalannya pun bukan karena tawadhu, memang susah ngangkat leher sudah karena lapar. Kamu kenapa? Puasa bang. Nah kan biasa begitu ya, puasa. Nampak teman asik tiduran aja kerja di masjid, kamu kenapa? Puasa, kan gitu. Banyak alasan begitu. Si suami disuruh, bang kenapa nggak kerja? Puasa dek. Itulah alasan yang cukup fenomenal pada saat itu. Jadi kata para sahabat, dia ini puasa ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Faqal laisa minal birri as-shaumu fi safar. Tidak akan mendapatkan kebaikan orang yang berpuasa di saat safar. Jadi ucapan ini nggak untuk semua musafir. Ucapan ini untuk orang yang jenisnya seperti itu. Kalau dia bersafar lantas berpuasa namun tidak bisa melakukan aktivitas kebaikannya, padahal dia masih boleh untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jenis yang lain yaitu mereka yang berpuasa, para musafir yang berpuasa tapi puasanya itu tidak menyusahkan dia. Ya seperti kita lah ikhwatiddin, safar ke Jakarta, dari rumah ada AC, masuk mobil pakai AC, masuk bandara, pindah dari mobil ke bandara pakai AC, dari bandara masuk ke pesawat pakai AC, demikian seterusnya sampai ke tempat tujuan kita Jakarta juga pakai AC.
Nggak ada satupun yang jalan di padang pasir. Artinya semuanya nyaman, ya, nyaman. Bahkan makan sahur yang tadi pagi itu masih terasa jam 2 sore masih kenyang. Kenapa? Nggak ada aktivitas, hanya duduk saja. Tapi dia dalam kondisi safar. Artinya dia bersafar tapi masih kuat untuk berbuat hal-hal yang baik, masih kuat untuk beribadah kepada Allah. Untuk orang seperti ini, ikhwan fiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya, sebaiknya dia dia berpuasa sebaiknya ya, karena dia kuat. Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala firman, wa antasumu khairul lakum, yaitu kalau kamu berpuasa itu lebih baik untukmu. Di antara lebih baiknya apa, ikhwatiddin? Beda semangat kita berpuasa di bulan Ramadan dengan yang di luar Ramadan. Tanyakan para akhwat yang puasa mereka tak pernah lengkap. Tanyakan para akhwat yang puasa mereka tak pernah lengkap. Banyak di antara akhwat itu mengganti puasanya baru bulan Sya'ban kemarin. Banyak. Kenapa? Nantilah. Tinggal 4 hari lagi baru. Begitu. Tinggal seminggu lagi baru. Padahal berapa bulan sudah berlalu? 10 bulan sudah berlalu. Tapi karena nanti, akhirnya mau mendekati Ramadan, barulah dipaksa-paksakan untuk dimulai. Kenapa susah? Makanya Allah katakan beda, ya Khafiddin. Karena beda puasa kita di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Itu Khafiddin. Makanya Allah katakan wa antasumu khairul lakum. Kamu berpuasa itu lebih baik. Lebih enak kita puasa pada bulan Ramadan ketimbang kita puasa di luar Ramadan. Apalagi kalau dia sebagai pekerja di kantor, siang hari dia puasa, kawan-kawannya bawa teh manis dingin, berembun esnya gelasnya. Kita pun melihatnya, saya sudah sejuk sekali rasanya. Rasanya nelan-nelan terus nih. Naik turun jakunnya. Ini kan ikhwatiddin. Belum lagi nanti pas kita puasa ada yang traktir. Ayo hari ini saya yang traktir. Ayo mak, kita lagi puasa pula. Muncul bisikan, alah libur aja hari ini, masih apa lain. Hari besok masih ada. Begitu ikhwatiddin. Jadi itulah dia. Apalagi kalau memulai puasa di bulan Syawal. Masya Allah. Susahnya. Ya, bulan Syawal kan ada halal bil halalnya, ada silaturahminya, ada makan-makannya. Makanya kalau kita di bulan Syawal itu, 1 Syawal itu bawaan perut kan kenyang aja begitu kan. Kebalikan bulan Ramadan. Makanya ikhwatiddin upayakan. Ya, upayakan. Jangan ditinggalkan karena memang susah ikhwatiddin untuk memulainya. Taib. Jadi sebaiknya orang yang seperti ini, musafir seperti ini untuk tidak berpuasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau berpuasa itu lebih baik. Hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Hamzah bin Umar Amrin al-Aslami qala lin Nabi sallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asumu fis safar?" Apakah aku berpuasa ketika safar? Wa kana katsirus syam, dan orang ini yaitu Hamzah bin Amr ini memang rajin puasa dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Ya, terserah kamu. Kalau kamu mau silakan berpuasa, kalau tidak silakan juga. Jadi orang yang bersafar itu boleh pilih, tetapi kalau dia kuat berpuasa lebih baik. Tapi kalau antum tidak berpuasa, ya, janganlah makan di hadapan orang ramai. Dia safar dari Medan ke Jakarta. Orang satu pesawat, pakai lobe, pakai jenggot, tiba di atas pesawat, buka makanan dia, makan. Orang lihat itu Pak Haji ngapain? Siang-siang hari bulan Ramadan, gak puasa. Mereka mana tahu safar gak safar? Kan masih banyak orang-orang awam itu yang mengatakan, kenapa gak puasa? Memang panas apa? Naik pesawat kok bukan naik unta? Begitu. Dia kan gak tahu ikhwatiddin. Jadi kalaupun antum mau pilih tak puasa, jangan makan di pesawat ataupun di bandara. Atau gelar tikar lagi tengah-tengah itu.
Itu membuat fitnah, membuat orang jadi su'zon. Ini aliran sesat apa ini? Demikian ikhwatiddin. Jadi nanti jadi bahan cerita, oh saya ketemu dengan ada pakai jenggot juga seperti ente ini juga, begitu. Kayak lobe juga, makan di siang hari Ramadan. Itu aliran apa itu? Dia kan nggak ngerti ikhwatiddin. Makanya jangan buka pintu fitnah. Memang kita tidak boleh berburuk sangka, tapi kita jangan buka pintu. Akhirnya gara-gara kita orang berburuk sangka kepada kita. Ikhwatiddin, tahanlah ya, tahan. Atau kalau mau makan juga lapar juga nyeliplah kemana begitu kan? Atau pakai jubah, pakai selendang. Misalnya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kata Rasulullah, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau silakan puasa, kalau enggak ya silahkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian jenis yang ketiga yaitu mereka yang kalau bersafar ayyashukka alaihi masyaqqatan syadidah. Mereka yang safar tapi sulit untuk berpuasa, sangat sulit. Bahkan kalau mereka puasa ketika safar itu dapat membawa tewasnya dirinya, dapat membuat dia tewas, dapat merenggut nyawanya kalau dia berpuasa ketika safar. Jenis yang seperti ini ikhwatiddin, ini malah tidak dibolehkan. Dalam kondisi seperti ini malah dia wajib untuk tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa malah berdosa. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Jabir, anna Rasulullah sallam kharaja amal fathi ilal Makkah fasara hatta balagha qura'ul ghamim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di tahun penaklukan kota Mekah dan beliau berjalan hingga ke daerah Qura al-Ghamim. Fasaron nas, maka datanglah orang-orang. Tsumma da'a bi kadahin milma. Lantas beliau sengaja meminta gelas, ya, meminta air satu gelas. Farafa'u hatta nadhara an-nas ilaihi. Jadi Rasulullah datang di daerah Qura al-Ghamim, orang-orang pun datang berkumpul sekitar beliau. Lantas beliau ini pada waktu puasa ya. Kemudian beliau pun minta air dan menyebutkan dan mengangkat gelasnya, isinya air, sampai fara'an nas fahatta nadhara nas ilaihi, sampai orang-orang melihatnya begini. Kemudian summa syariba, kemudian beliau pun meminumnya. Lumayan. Kemudian faqila lahu ba'da dzalik, lantas beliau pun mengatakan, inna ba'dhan nas qad shoma. Sesungguhnya sebagian orang itu ada yang berpuasa. Ulaika usad, mereka itu durhaka, mereka itulah orang durhaka. Bayangkan ikhwatiddin, puasa tapi durhaka. Ini apabila puasanya dapat membuat celakanya orang tersebut, si pelakunya. Demikian ikhwatiddin. Jadi ketika Rasulullah melihat ini bahaya ini kalau dibiarkan seperti ini, lantas Rasulullah dengan sengaja mengangkat gelasnya dan sampai orang melihat gelasnya dan kemudian beliau pun minum. Itu ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Udah 2 kali aja. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Baik, jadi jelaslah bahwasanya orang musafir itu dia boleh pilih tergantung bagaimana kondisi dia ketika safar. Kemudian selanjutnya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang pertama tadi yaitu sakit, yang kedua yaitu apa tadi? Musafir. Yang ketiga dan keempat yaitu orang tua. Orang tua atau yang sakit, orang sakit yang tak diharapkan kesembuhannya. Orang yang seperti ini ikhwatiddin, ya, boleh dia memilih mau puasa atau tidak puasa. Orang tua misalnya, sebenarnya dia sudah boleh tak berpuasa, tapi dia usahakan silahkan. Tapi kalaupun dia tak berpuasa tak masalah.
Hadis ini terkait dengan perkataan Abdullah bin Abbas, ya, terkait dengan Abdullah bin Abbas bahwasanya dari Atha annahu sami'a Ibnu Abbas yaqra'u al-ayah, bahwasanya Atha pernah mendengar Ibnu Abbas membaca ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang sanggup dia boleh membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Perhatikan ikhwatiddin, ya, sepengetahuan kita kan bagi orang yang tak sanggup maka bayar fidyah. Ini bagi yang sanggup maka dia boleh bayarkan fidyah, ya, maka dia bayarkan fidyah karena ikhwatiddin pada awalnya kewajiban puasa itu boleh dipilih, mau puasa ataukah tak puasa. Bagi yang tak puasa dia harus bayar fidyah. Demikian ikhwatiddin, hingga akhirnya turunlah ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dan sebagai furqan, ya, furqan yaitu pembeda antara hak dan yang batil. Barang siapa yang melihat bulan hendaklah dia melaksanakan ibadah puasa. Itu dia. Nah, kemudian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, kata Ibnu Abbas, ayat tersebut tidak mansukh. Tidak mansukh. Saya ulangi. Awalnya boleh pilih. Bagi yang sanggup berpuasa boleh pilih, dia berpuasa atau tak berpuasa. Tapi bagi yang tak berpuasa, ya, dia bayar fidyah. Setelah turun ayat berikutnya, barang siapa yang menyaksikan bulan hendaklah dia berpuasa, maka tak boleh. Bagi yang sanggup berpuasa wajib berpuasa, enggak boleh bayar fidyah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu ayatnya enggak mansukh. Kenapa? Laisat mansukhah. Tidak mansukh. Kenapa? Huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ayyasuma. Karena yang dimaksud dengan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan barang siapa yang sanggup mereka boleh pilih dengan membayar fidyah, tak berpuasa, membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Kata Ibnu Abbas, sebenarnya ayat itu khusus untuk orang tua saja. Jadi bukan untuk semua. Pada dasarnya semua wajib, ya, yang sanggup semuanya wajib kecuali kalau orang tua renta. Kalau orang tua renta dia boleh pilih. Tapi kalau dia mau puasa atau tidak. Tapi kalau dia tak berpuasa maka dia harus bayar fidyah. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fayut'ama makana kulli yaumin miskinan, dengan cara memberi makan setiap satu hari, memberi makan satu orang miskin. Baik, kemudian ikhwatiddin, yang kelima dan yang keenam yaitu wanita hamil dan wanita yang menyusui. Ini juga mereka silahkan pilih mau berpuasa atau tidak berpuasa. Kalaupun dia sanggup silakan puasa, kalaupun tak sanggup silakan tak puasa, tapi dengan cara bayar fidyah. Dalam masalah ini sebagaimana yang mungkin antum juga pernah dengar, itu ada 3 mazhab. Yang pertama yaitu mereka harus berpuasa, mengqadha puasanya dan ditambah dengan bayar fidyah, jadi double. Mengqadha dan fidyah. Yang kedua ada yang harus mengqadha saja, tidak bayar fidyah. Yang ketiga yaitu bayar fidyah. Namun yang rajih Allahu a'lam bissawab bahwasanya mereka ini orang yang hamil dan wanita yang menyusui, posisi dia sama seperti yang sakit. Mereka boleh pilih, ya. Kalau mereka punya kesempatan untuk membayar mengqadha puasanya silahkan. Tapi kalau dia nggak sanggup, nggak punya kesempatan untuk mengqadha puasanya, maka dia bisa ganti dengan membayar fidyah. Ikhwatiddin. Kalau mazhab yang pertama dan mazhab kedua memang para ulama menyebutkan seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan ini, tapi ikhwatiddin ada kemungkinan besar
ada wanita-wanita yang tidak sanggup untuk melaksanakannya, terutama untuk mengqada puasanya. Terutama kalau sepasang suami istri yang sangat subur. Ya, menikah dia pada bulan Syawal. Di akhir Syawal dia pun hamil. Syawal, habis Syawal apa? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab melahirkanlah dia. Melahirkan. Ya. Sya'ban 40 hari nifas. Ramadan nyusui. Ya kan? Menyusui. Baik. Menyusui berapa lama misalnya? Rencananya jadi 2 tahun, tapi qadarullah masih sebulan isi lagi. Ramadan, Syawal, habis Syawal, Dzulqa'dah isi lagi. Kan tadi saya katakan subur. Sepasang suami istri yang subur, senggol sikit jadi, senggol sikit jadi. Itu dia. Ada jenis seperti ini, ikhwatiddin. Ada yang senggol, enggak juga. Enggak juga jadi. Ada jenis seperti itu. Jadi ikhwatiddin coba. Jadi di Zulqa'dah jadi lagi. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Sya'ban lahir. Nifas Ramadan, enggak puasa lagi. Kalau 5 anaknya 5 tahun, 5 bulan. Dan dia pun kalau mengatakan, "Bang, kita bagi-bagi yuk, abang 2 bulan, aku 3 bulan." Maaf ya, Dik ya. Itu kewajiban masing-masing katanya. Akan kesulitan ikhwatiddin, ya, akan kesulitan. Jadi dalam masalah ini sebagaimana mazhabnya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, ya, mereka berpendapat bahwasanya mereka sama seperti orang yang sakit. Ya, mereka sama seperti yang sakit, yaitu kalau mereka sanggup, mereka silahkan berpuasa. Kalau nggak sanggup ataupun tak punya kesempatan lagi, maka mereka bisa membayarnya fidyah. Dari Nafi', dia berkata, kana bintu ibni Umar, bahwasanya cucu anak putri dari Abdullah bin Umar, tahta rajulin min Quraisy. Dia statusnya istri seorang laki-laki dari Quraisy. Fakanat hamilan. Putri Ibnu Umar ini hamil. Fa asabah atas fi Ramadan. Karena dia puasa, maka dia sangat haus. Ya. Fa amara Ibnu Umar an tuftira wa tat'ama an kulli yaumin miskinan. Lantas Abdullah bin Umar menyuruh dia, udah, kamu buka saja dan kemudian bayar fidyah. Kata Abdullah bin Umar kepada siapa? Siapa yang wanita ini? Anaknya sendiri, ya, putrinya sendiri. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kemudian ikhwatiddin, jadi tadi ada jenis orang yang dia boleh tidak berpuasa, boleh berpuasa. Pertama apa tadi? Musafir. Kemudian wanita musafir, sakit, dan wanita hamil dan menyusui, ya kan? Kemudian ada jenis yaitu yang dimana dia wajib untuk tak berpuasa, nggak boleh dia berpuasa. Jenis orang yang dia wajib tak berpuasa, tapi dia wajib mengqada. Mereka ini adalah wanita yang sedang haid dan yang sedang nifas. Kalau dia berpuasa malah dia berdosa. Dan ini sudah sangat masyhur. Sebagaimana sabda Rasulullah, hadis diriwayatkan Imam Bukhari, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu kalau dia sedang haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa? Hanya saja kalau wanita haid dan nifas tidak salat, dia nggak perlu mengqadanya. Tapi kalau terkait dengan puasa, dia wajib mengqadanya di hari yang lain. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu ala ahdi Rasulullah fa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami itu pada zaman Rasulullah juga haid, tapi beliau tak pernah menyuruh kami untuk mengqada salat, tapi beliau menyuruh kami untuk mengqada puasa. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Hanya saja untuk wanita-wanita yang
sedang yang haid di saat siang hari, dia berpuasa, datanglah haidnya pada siang hari, maka dia wajib untuk membatalkan puasanya. Tapi kalau dia ternyata sedang haid sebelum adzan subuh berkumandang, dia sudah suci, maka dia sudah wajib untuk berpuasa. Bagaimana kalau seandainya seorang wanita itu sebelum Ramadan dia makan pil anti haid supaya puasanya genap? Karena dia mungkin sudah merasa susah sekali mengganti puasa Ramadan di hari yang lain. Akhirnya dia minum pil penunda haid. Apakah ini dibolehkan? Ikhwafiddin, dibolehkan. Lajnah Daimah menyatakan dibolehkan seorang wanita meminum pil penunda haid dengan catatan dia harus berkonsultasi dengan yang ahli bahwasanya pil tersebut tidak akan memudaratkan dirinya. Tetapi kalau sampai pil tersebut memudaratkan dirinya, maka haram bagi dia memakan pil penunda haid. Dalilnya apa? Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Karena pada dasarnya wanita haid, wanita puasa dia haid, tunda saja sudah selesai masalahnya. Ya. Tapi mungkin dikarenakan satu hal dia ingin puasa penuh, silahkan. Sama seperti wanita yang pergi umroh, khawatir ketika pas umroh dia sedang haid, sementara mengumpulkan uang untuk umroh itu bukan sedikit, maka dia pun minum pil penunda. Boleh, tapi ingat, selama hal itu tidak memudaratkan kesehatan si ibu tersebut ataupun si wanita tersebut. Kemudian ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum, yang terakhir yaitu mereka yang boleh untuk tidak berpuasa. Mereka yang tidak la yajuz wal fitr, tidak boleh tidak berpuasa, artinya dia wajib berpuasa. Ya, yang pertama tadi boleh pilih mau puasa dan tidak. Yang kedua dia wajib untuk tidak puasa. Yang ketiga dia wajib untuk puasa. Siapa itu ikhwatiddin? Seluruh kaum muslimin, yang muslim, yang baligh, yang berakal. Ya, muslim, baligh, berakal, sehat walafiat, dia tidak musafir, dan wanita yang bersih dari haid dan nifas. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum terkait dengan jenis-jenis orang kaum muslimin ya yang dibolehkan untuk yang terkait dengan hukum mereka terkait dengan boleh dan tidaknya berpuasa. Demikianlah ikhwatiddin, karena waktu sudah habis. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan jika ada yang bertanya. Fadhol. Ya. Karena Allah mengkode kita bahwasanya dia itu maksudnya bahwasanya Allah itu rindu dengan kita agar kita salat tahajud. Itu penyandaran mengkode itu atau? Iya, ini akh ini bertanya, Ustadz, dia mendengar ada pernyataan apabila Allah Subhanahu wa apabila seorang itu tengah malam sesak pipis misalnya, atau tiba-tiba mules jam 3, jam 2 mules pipis misalnya, maka dia pun terbangun, lantas dia pergi ke WC gitu ya. Itu tandanya Allah rindu dengan dia gitu, mengkode gitu. Apakah pernyataan ini benar? Ikhwatiddin, mengenai kode-kodean dari Allah Subhanahu wa taala ini kan harus pakai dalil. Dari mana dia tahu tuh kode? Kalau dia terkena penyakit diabetes, si pipas-pipis saja kerjanya itu. Banyak kali lah kode Allah tuh. Iya kan? Jadi dalam masalah ini ikhwatiddin, kita nggak katakan itu kode dari Allah, kita katakan nggak kode dari Allah, karena untuk mengatakan kode nggak kode itu harus ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi ya sebaiknya namanya sudah kadung untuk bangun, maka lanjutkanlah dengan tahajud. Tapi kan ada juga buka pintu aja deh, jalan ke WC begitu, iya kan? Sampai WC buang air kecil, dah kemudian balik lagi ke kamar, lanjut lagi. Nah, pada babak keduanya kan bisa saja seperti itu ikhwatiddin.
Ya. Pokoknya ketika pipis dia ya antara sadar dengan tidak sadar. Jadi sinyalnya itu 1010 gitulah sinyalnya. Itu ikhwatiddin. Jadi intinya masalah kode nggak kode tadi itu perlu dalil. Assalamualaikum Ustadz, jika awal Ramadan saya di Indonesia, lalu pada hari ke-21 hingga 1 Syawal saya safar ke Saudi, apakah penetapan 1 Syawal saya mengikuti pemerintah Saudi? Sumu yauman tasumun waftiru yauman tuftirun. Berpuasalah kamu di hari orang-orang ramai berpuasa, dan berlebaranlah di hari orang-orang ramai berlebaran. Jadi kalau antum awalnya di Indonesia, 1 Syawalnya di Saudi, janganlah berhari raya dengan orang Indonesia. Ikuti orang ramai di sana bagaimana. Jangan antum sendiri takbiran di halaman Masjidil Haram. Allahu Akbar, ditangkap polisi antum nanti di situ. Di penjara. Ini orang kenapa? Sedeng atau apa ini? Ikuti bersama orang yang ramai. Sumu yauman tasumun. Puasalah kamu di hari orang-orang ramai berpuasa, dan berlebaranlah waftiru yauman tuftirun, yauman yuftirun, dan berpuasa di hari orang-orang ramai berlebaran di hari orang ramai berlebaran. Jadi ikuti masyarakat di tempat antum tinggal. Afwan Ustadz, ya saya afwankanlah. Apakah yang dimaksud dengan kaum Wahabi? Apakah beda dengan ajaran sunnah yang kita jalani sekarang? Wahabi sebenarnya ini adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang Inggris untuk untuk membuat antipati masyarakat muslim dengan gerakan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu ikhwatiddin. Karena tidak ada satu tempat pun apabila sudah masuk pemahaman ini, kecuali mereka akan pertama membasmi yang namanya kesyirikan. Membasmi yang namanya kesyirikan. Jadi pada saat itu, kalau tempat tersebut sudah dikuasai oleh orang-orang yang berpemahaman Wahabi ini, maka tidak ada lagi yang namanya kuburan-kuburan keramat. Sementara di sekelongan orang, kuburan keramat itu termasuk income yang bagus, pendapatan yang bagus. Jadi orang-orang yang terkait dengan kuburan-kuburan ini, ya, dia merasa tak senang. Demikian ikhwatiddin. Yang kedua, pasti akan melawan dengan pihak penjajah. Pasti melawan dengan pihak penjajah. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya seperti apa? Seperti Imam Diponegoro, Tunku Imam Bonjol dan lain-lainnya, ya. Ini merupakan orang-orang yang melawan penjajah. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, untuk menakut-nakuti, maka dibuatlah Wahabi. Padahal gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Wahhab itu kan, Abdul Wahhab itu kan ayahnya, bukan namanya, ya kan, bukan namanya. Tapi mengapa nggak dikatakan gerakan Muhammadi? Namanya kan Muhammad, nggak dikatakan ini gerakan Muhammadi, tapi dipakai nama ayahnya atau kakeknya ini, ya. Maka disebutlah dengan yang mengerikan. Hati-hati, Wahabi. Kan serem dia, Wahabi. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi gerakan-gerakan ini ikhwatiddin untuk memurnikan kembali kaum muslimin. Dan di Indonesia itu aneh. Kalau yang nggak cocok dengan dia, Wahabi namanya. Itu ikhwatiddin. Dahulu Masumi dikatakan Wahabi. Dahulu Masumi dikatakan Wahabi oleh pihak siapa? Oleh pihak-pihak yang pro komunis. Wahabi itu padahal di situ ada NU-nya, ya kan? Kumpul situ semua, Wahabilah ikhwatiddin. Itu dia. Kemudian orang NU yang garis lurus dikatakan Wahabi oleh siapa? Oleh orang Syiah. Pokoknya yang nggak cocok Wahabilah itu. Jadi nggak jelas Wahabi itu siapa sekarang untuk orang Indonesia. Itu ikhwatiddin. Ya, jadi orang-orang Syiah menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, yang berseberangan dengan dia Wahabi, mau NU apalah dia. Dahulu sebelum adanya muncul dakwah salafiyah di Indonesia, belum dikenal,
Maka orang Muhammadiyah dikatakan Wahabi. Sekarang orang Muhammadiyah nggak dikatakan Wahabi lagi. Orang-orang Salafi dikatakan Wahabi. Itu ikhwatiddin. Nah, kemudian nggak semua Wahabi lagi sekarang, yang Salafi Wahabi, yang ISIS yang Wahabi, macam-macam sekarang. Jadi Wahabi itu pokoknya yang kau cocok Wahabilah dia. Istri saya sedang menyusui di bulan Ramadan ini. Istri saya minta izin untuk berhenti menyusui, diganti dengan susu formula. Anak saya usianya jalan 5 bulan. Bolehkah Ustadz? Tinggal antum saja, antum putuskan. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, anak itu butuh susu. Apalagi kalau 6 bulan itu kan istilahnya susu eksklusif katanya kan. Susu eksklusif itu tidak boleh dicampur-campur yang lain. Nasi tim dicampur, ini untuk yang sudah berkeluarga lah ya, antum biar tahu lah, yang jomblo-jomblo supaya tahu aja, masukkan aja ya. Jadi dianjurkan para ahli medis untuk anak yang baru lahir sampai 6 bulan itu dia minum susu eksklusif, tidak diberikan apapun, hanya air susu saja, susu ibunya. Itu ikhwatiddin ya. Dan pada saat kondisi seperti ini, air pipisnya kalau dia laki-laki tidak najis, cukup dipercikan saja, kecuali kalau bayinya perempuan. Itu ikhwatiddin. Dan dalam Islam anjurannya menyusui itu selama 2 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusui dia sebanyak 30 bulan. Ya. Ya, demikian. Jadi sebaiknya jangan diganti dengan susu formula. Jangan diganti dengan susu formula. Pakailah susu ASI. Kemudian para suami upayakan agar istrinya menyusui anaknya. Jangan hanya memperhatikan nanti body istri saya Ustaz kendor. Emang kenapa kendor? Kalau kendor diketatkan lagi. Jadi nggak masalah sebenarnya, ya. Memang ada jenis orang yang seperti itu. Ada jenis ibu-ibu itu seperti itu, ikhwatiddin. Dan ini haram hukumnya. Dia nggak mau menyusui anak, itu haram hukumnya. Dia punya air susu tapi nggak mau menyusui. Takut nanti kecantikannya berkurang. Emang kenapa kecantikannya berkurang rupanya? Semua juga orang akan berkurang. Tapi dia telah memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dan para bapak-bapak juga janganlah menyuruh istrinya untuk menyusui anaknya hanya dengan alasan supaya hemat. Dek, susu eksklusif dek, ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hatinya supaya hemat. Sekarang susu 1 kotak berapa yang paling murah? Begitu. Hitung-hitung, adalah susu kamu aja dek. Jadi niatnya juga harus benar. Upayakan ya, nggak usah minum susu formula anaknya. Artinya apa? Udah, susui aja. Nanti dia bisa menggantinya. Bagaimana posisi duduk tasyahud pada saat sholat tarawih? Apakah iftirash atau tawarruk pada setiap kali salam? Ya, karena sholat tarawih itu hanya sekali tasyahud, maka duduknya tawarruk, iftirash. Bagaimana cara sholat witir yang benar saat Ramadan? Ada 2 cara, yaitu ada 2-3, ada 3 langsung. Kalau 2-3, yang pertama dia baca Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua kemudian baca Qul ya kafirun, kemudian salam, kemudian takbir lagi tambah 2 rakaat, dia baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul falaq dan Qul binas. Ustaz, apabila mengqadha puasa digabung dengan puasa Syawal, apakah boleh harus dipisah? Harus dipisah ya Khafidin, enggak boleh sekali 2. Karena itu antara mengqadha puasa Ramadan dengan puasa Syawal itu ibadah al-maqsudu bidzatihi. Ibadah itu terbagi pada 2, al-maqsudu bi ghairi dzatihi wal maqsudu bi ghairi dzatihi. Dan puasa Ramadan serta puasa Syawal termasuk al-maqsudu bidzatihi, makanya tak boleh digabung. Apa itu maksud bidzatihi? Cari sendirilah ya. Doa berbuka puasa menurut sunnah Rasulullah SAW mengajarkan kita, hadisnya Hasan
yaitu zahabat dzama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kapan kita baca? Apakah sebelum ataukah setelah? Boleh sebelum, boleh setelah. Kalau dia sebelum berarti ikhwatiddin, sebelum dia berbuka puasa dia katakan zahabat dzama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, bismillah, makan. Atau kalau dia sudah setelah buka, dia bismillah, ucapan bismillah, makan, kemudian zahabat dzama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Memang terjadi perdebatan para ulama di sini karena enggak disebutkan di situ kapannya. Adapun Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, hadisnya dhaif. Yang dhaifnya itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, sampai situ dhaif. Bi rahmatika ya arhamar rahimin enggak tahu dari mana asalnya. Tambahan itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membayar fidyah? Apakah boleh diganti dengan uang? Ikhwatifiddin rahimanallah wa iyyakum. Bayar fidyah itu hanya ada dua riwayatnya. Pertama dengan cara memberi makan yang siap saji. 1 hari 1 kali makan, bukan 1 hari makan. Ingat, 1 hari 1 kali makan, bukan 3 kali makan. Udah? 1 hari puasa berarti sekali makan. Dia memberi makan fakir miskin dengan makanan yang kenyang, disesuaikan dengan yang biasa dia makan. Dah? Atau dia bayar dengan bahan makanan pokok dan ukurannya Allahu a'lam bishawab setengah zakat fitrah. Setengah zakat fitrah. Itu ikhwatiddin. Dan pembayarannya tidak harus sebelum Id, setelah Id juga dibolehkan. Ya. Dan itu khusus untuk orang miskin. Itu caranya. Adapun dengan uang tidak ada sandarannya, baik dari Rasulullah maupun dari para sahabat. Padahal waktu itu sudah ada duit, sudah ada dinar, sudah ada dirham, tapi tak satu pun riwayat yang menyebutkan mereka bayar pakai dinar dan dirham. Taib. Boleh dibayar, boleh cara memberinya satu orang begitu, atau dengan cara mengundang 30 orang kalau dia 30 hari. Sekaligus diundang 30 orang fakir miskin, dihidangkan untuk mereka makan, dibuat mereka kenyang, itu untuk 30 hari. Jadi boleh sekali satu-satu atau sekali 30, boleh, silakan. Sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika dia sudah mencapai usia renta. Saya masih bekerja di bank dan masih ada kewajiban hutang, bagaimana solusinya? Solusinya untuk bayar, antum bayarlah hutangnya. Jadi gimana Ustadz kalau saya perlu ini perlu itu segala macam, anak istri saya 1, anak saya 3, sementara saya masih kerja di bank. Nanti kalau saya tidak kerja di bank, nanti pakai apa mereka makan? Ini yang bicara seperti ini ikhwatiddin, mereka yang lemah imannya. Memangnya berapa persen orang yang kerja di bank? Dari penduduk Indonesia berapa persen yang kerja di bank? Ada 1%? Nggak sampai. Terus makan nggak mereka? Makan. Cacing aja di dalam tanah makan. Apa lagi? Rayap, tak punya mata dia. Tak punya mata, masih bisa makan. Yang dimakannya diantaranya lemari kita. Begitu. Gak pakai mata dia makannya. Bisa. Kok bisa? Kita Masya Allah mata masih terang, akalnya Masya Allah. Iya, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa bilang harus makan dari bank? Itu kawan-kawan yang jualan di pinggir-pinggir masjid itu makan. Malah anaknya banyak, saya tengok kecil-kecil begitu, diayun di depan pintu itu. Makan juga hidup, Masya Allah. Kok bisa? Kok bisa kita takut? Kita itu ketika sudah dalam rahim ibu kita sudah ada rezekinya. Jadi jangan takut ikhwatiddin. Belum siap susah itu aja. Bukan takut lapar, belum siap susah. Kan sering saya singgung pada antum. Dunia kita itu tinggal kita setel bagaimana. Gak bisa, kita harus punya rumah.
Seorang suami wajib untuk memberikan rumah kepada istrinya, tempat tinggal. Tidak harus beli, kontrak juga bisa. Nggak bisa kita sewa apartemen, ya. Nggak bisa kita sewa. Ya sudah, yang perumnas saja cari. Yang dindingnya kalau dikorek-korek gini runtuh. Ini nggak perumnas. Udah, kan bisa, yang penting bernaung. Cari yang 10 juta, nggak sanggup 5 juta, 3 juta, 2 juta, 1 juta. Demikian ikhwatiddin. Kan bisa disetel. Nggak ada ustadz, ya kalau antum carinya 1 juta tengah kota Medan, yang mana ada? Carilah di pinggir-pinggir sana. Di bawah kaki Gunung Sibaya, masih ada itu. Begitu ikhwatiddin. Kalau nggak juga, minta tolong dengan mertua. Bisa disetel. Makan juga begitu ikhwatiddin. Makan juga begitu. Nggak bisa kita pakai rendang, turunkan tom yam. Itu kan? Nggak bisa turun terus pakai gulai, ayam goreng segala macam, pakai ikan dari mulai ikan kakap, ikan tongkol sisik, tongkol apa lagi? Udah, nggak bisa tongkol sisik, sudah ikan mata besar tuh murah tuh sekilo. Ikan mata besar yang merah itu. Udah, nggak juga ikan sepat. Ikan sepat itu enak. Kalau dia baru digoreng, garing, wah, masya Allah. Ustadz, ikan sepat susah didapat sekarang, orang nyetrum semua Ustadz. Susah dapat ikan sepat. Asik disetrum aja sekarang. Ya sudahlah, pakai minyak, kayak garam. Masya Allah. Kayak kelapa. Lah. Kalau orang susah itu udah enak. Itu mudah. Ya mudah ikhwatiddin dunia itu. Karena selera kita, gengsi kita saja. Jadi bagaimana ya ikhwatiddin? Ya sudah, keluar. Masalah hutang, tawakal Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, iyalah tawakal nggak merasakan. Jadi mau saya bilang apa lagi? Terkadang begitu ikhwatiddin. Coba sekarang saya tanya, Ustaz, profesi saya mencuri. Gimana solusinya Ustaz? Kalau saya nggak mencuri, saya nggak makan. Jadi solusinya bagaimana? Udah, kamu jangan mencuri, kerja di rumah saya, gitu. Kadang-kadang begitu. Ini kelirunya yang bertanya. Dikira kalau itu haram, lantas apa solusinya Ustadz? Ya cari sendiri solusinya. Gimana caranya? Orang Ustadznya juga cari solusi sendiri, dia makan. Itu ikhwatiddin. Jadi itulah kadang-kadang keliru. Kita udah tahu hukum. Nih hukumnya, sudah jalankan. Gimana? Masalah solusi cari sendiri. Berapa banyak kalau harus solusi. Ya. Satu maling, satu garong, satu kerja di bank, satu kan koruptor. Semua Ustadz minta solusi. Rumah saya masih ngutang sekian kredit. Solusinya Ustadz, Masya Allah. Rumah dia itu, dapurnya aja sudah seharga rumah kita. Solusi untuk rumah dia lagi. Bagaimana cara menasihati teman yang sudah ikut kajian sunnah tapi malah suka nonton bioskop, sedangkan alasannya tidak mengganggu waktu sholat karena sedang haid dan tidak ikhtilat karena di samping kanan kiri mahram. Iya. Ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, yang namanya nonton bioskop itu minimal itu bukan tempat orang soleh, ada di situ. Tidak boleh masuk kecuali yang soleh-soleh. Bioskop itu bukan tempat orang soleh, ikhwatiddin, ya kan? Sama seperti apa ya? Seperti karaoke, begitu. Bukan tempat orang soleh itu. Jadi kalau bukan tempat orang soleh, berarti tempat orang yang bukan soleh. Jadi ngapain kita di sana, ikhwatiddin? Waktu kita habiskan untuk nonton bioskop. Belum lagi kalau akhwat itu kalau udah nonton, Masya Allah, itu bawa perasaannya kuat sekali. Apalagi kalau filmnya film romantis, seperti yang ada romantis tapi dia Islami gitu, seperti Cinta Bertasbih. Ini film sunnah ini katanya. Seperti ayat cinta. Kenapa? Karena pakai cadar. Ini sunnah kali ini filmnya. Salapi ini filmnya. La ilaha illallah, ikhwatiddin. Ceritanya saja sudah jelas cerita yang diada-adakan. Iya kan?
Pemainnya juga ikhwafiddin, pemainnya yang tadinya bercadar, kemudian karena dia acting saja, setelah itu kan enggak, tetap dia pakai tank top juga. Antum tahu tank top? Bukan safety tank, beda. Itu ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Enggak usah lah yang begitu-begitu. Apa faedahnya? Ya, apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Ana memiliki usaha bersama istri, dan usaha tersebut dipunyai oleh istri. Alhamdulillah sekarang usaha kami jalani sudah meningkat. Namun istri terlihat semena-mena dan merendahkan ana karena usaha tersebut dia yang punya. Bagaimana caranya mensikapi keadaan ini Ustaz? Antum buat usaha sendiri. Ana antum di bawah ketiak istri. Mendingan mangi ketiaknya. Kalau asam, inilah salah satu yang berada di bawah ketiak istri yang asam. Jadi ikhwafiddin, jangan, antum harus jaga wibawa sebagai suami. Ya, jaga wibawa. Apapun ceritanya ikhwafiddin, yang namanya seorang istri, kalau dia pertama gajinya lebih tinggi dibandingkan gaji antum, udah. Kalau mereka tidak tahan, menahan diri, mereka akan semena-mena dengan suaminya. Begitu ikhwafiddin. Karena melihat dia lebih. Makanya Islam itu menyuruh agar wanita itu di rumah saja, supaya dia memang tergantung dengan suaminya, gak semena-mena. Begitu ikhwafiddin. Jadi dia tinggal minta dengan suaminya, bang, sepertinya kita harus beli kulkas ini bang. Ya deh, insya Allah abang akan siapkan. Memang begitu. Si suami menyiapkan apa yang diperlukan oleh si istri. Bang, sepertinya kita mau ngantar anak-anak ini perlu mobil bang. Insya Allah deh. Insya Allah deh, abang usahakan. Begitu. Mungkin karena musim hujan gitu kan. Ya, memang begitu ikhwafiddin. Ya tentunya si istri bersabar dengan kesanggupan sang suami. Ya jadi kalau antum melihat istri kok jadi semena-mena dengan saya, jangan kerja di situ. Itu kan punya dia. Buat usaha yang lain. Begitu caranya. Ya, begitu caranya. Jadi jangan antum yang yang menyerah, jangan. Ya, mungkin karena dia ownernya. Ya kan? Dia ownernya. Antum sementara sebagai apa? Jongosnya misalnya. Tukang beli fotokopi sana, fotokopi sini, yang jualkan marketing segala macam. Sementara itu punya istri antum, ya wajar lah. Walaupun itu nggak wajar juga sih, nggak boleh. Tapi ikhwafiddin, ketika dia sudah menjabat sebagai atasan, tentu kan dia juga, antum sebagai bawahan punya kewajiban-kewajiban. Mungkin karena caranya, bang, fotokopikan ini bang, suami disuruh-suruh. Sementara dia melihat posisi antum itu di bawah dia. Dia melihat profesionalitas kerja. Itu dia. Mak-mak sekarang begitu kerjanya. Sangat profesional kalau untuk bawahin sang suami. Itu ikhwafiddin ya. Jadi cari kerja lain, jangan kerja dengan istri. Insya Allah itu sebagai solusi. Jika ingin mengadakan reuni acara berbuka puasa dengan teman-teman sekolah, kuliah, bagaimana solusinya agar tidak terjadi ikhtilat? Ya sudah, yang perempuan di sana, di jalan sana, yang laki-laki di jalan sini. Bisa. Kenapa nggak bisa? Ustadz, nggak asyik lah, kan nggak asyiknya. Mau asyik dia. Kalau mau asyik jangan tanya kemari. Bagaimana kiat-kiat istiqomah? Mudah. Apa itu? Jangan malas ngaji, itu aja. Sering ngaji, ketemu dengan kawan-kawan. Saya sudah 2 minggu yang lalu ta'aruf dan sampai sekarang belum jelas kabarnya. STJ. STJ betul ini. Dari siapa? Kasihan kali ini. Siapa ini? Mana dia orangnya? Maksudnya biar saya bantu. Coba berdiri. Aduh. Ini jangan-jangan akhwatnya ada di sini nih, nyindir dia ini. Lantas apakah saya harus mundur untuk ta'aruf? Masya Allah. Kalau antum sudah dapat pilihan, kemudian antum sudah mulai, jangan berhenti. Kalau kita sudah berlayar, jangan
jangan berhenti di tengah jalan. Walaupun tiang layar berderak patah, namun sebelum sampai jangan berhenti. Begitu. Rawi-rawi lantas, marang-marang puntung. Begitu. Kalaupun antum nampak bukit yang perlu daki. Kalaupun harus menyelami lautan, selami lautan. Asalkan antum sanggup berenang lah. Begitu. Jadi ini akhwat kok nggak ada ngomong, tanya. Gimana kok kurang? Sudah jelas akhwatnya gantung, tanya. Assalamualaikum akhwat, gimana ini? Terima nggak nih? Bilang iya, nggak bilang enggak, jangan bilang yang enggak. Begitu, tanya yang jelas. Masa tunggu nggak jelas? Tanya, gimana jadinya, terima nggak nih? Kalau nggak terima, abang mau cari yang lain. Banyak ini menanti. Begitu. Iya, iya kan kumbang nggak setangkai. Iya kan, masih banyak kembang-kembang yang lain. Itu ikhwafiddin. Jadi jangan tanyakan. Itu ta'aruf namanya. Jadi ya to the point saja, tanya. Sudah 2 minggu nggak ada berita, tanya. Assalamualaikum. Kalau antum melalui ada orang ketiga, tanyakan orang ketiga. Tolong bang, tanyakanlah ini gimana sih antum sebagai matcom belakang nggak jelas gini. Atau kalau antum melalui abangnya, tanyakan abangnya, saya diterima apa enggak sih? Begitu. Tanya. Jangan takut. Kadang-kadang ikhwan tuh begitu, ikhwafiddin. Nampaknya gagah, tapi ketika berhadapan dengan akhwat, malu-malu. Apalagi pas nazar. Kadang-kadang merepotkan kita juga, ikhwafiddin. Kenapa merepotkan? Sudah 2 hari, Ustaz nazar lagi. Kenapa tadi nggak jalan? Nggak lihat. Nggak jelas Ustaz. Ya ilaha illallah. Nggak jelas. Makanya lihat yang jelas. Kau perlu begini lihatnya. Begitu. Lihat hidungnya, lihat lubangnya ada nggak 2. Itu ikhwafiddin. Jadi jangan tanggung. Apakah benar para habib atau habaib yang di Indonesia punya nasab yang sampai ke Rasulullah? Yang jelas saya nggak punya nasab ke Rasulullah. Bagaimana hukumnya wanita yang beriktikaf di masjid selama 10 hari terakhir puasa, bolehkah? Bukankah sebaik-baik wanita itu berdiam diri di rumah? Tapi yang intinya dia boleh beriktikaf, ya, boleh beriktikaf. Jam berapa? Ya, satu lagi. Bolehkah membayar hutang puasa tahun lalu setelah selesai Ramadan tahun ini? Allahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian sakit, maka atau safar boleh diganti pada hari yang lain. Artinya ganti pada hari yang lain. Kalau memang tak sempat di tahun ini, yang penting dia harus ganti walaupun pada tahun berikutnya.